Ya kan? Enak ya Prabowo, nggak nyentil-nyentil. Damai hidup itu rasanya. Nggak ribet, nggak rusuh. Enak kayak gini, mendingan joget-joget hidup itu. Meriah-meriah. Ya kan, hidup kita di bawah hidup itu fine. Enjoy gitu. Nggak di bawahnya kita harus religius. Nggak di bawahnya kita sumpah. Nggak ribut, nggak repot. Nggak mau berantem mulu. Enak ini joget-joget, ada juga joget. Nggak tegang gitu loh. Tengok pendukungnya Anies ini, pendukungnya Prabowo tuh, ha. Wow. Jelajahi cara baru. Aku nggak akan menilai negatif dia joget-joget. Ya biarin aja joget-joget. Yang penting dia serius. Daripada yang aneh-aneh. Oke guys, joget-joget lah dulu. Oke, oh gitu ya. Oke guys, gitu ya. Terus apa ngomongnya? Oke guys, terus ngapain? Joget-joget dulu gitu. Oke guys, joget-joget lah dulu gitu. Iya. Oke guys, terus ngapain ngomongnya? Kayak mana ngomong? Dingin kali loh. Padahal Bunda udah pakai dingin kali loh. Dingin bener. Gila-gilaan dinginnya. Hah? Gila-gilaan dinginnya. Dalam rumah aja bisa dingin kayak gini. Gimana di luar? -10. Aduh, nggak kubayang. Kemarin Bunda mau terpleset loh. Ngerti? Kemarin Bunda terpleset. Kemarin Bunda terjatuh. Mudah-mudahan aja nggak ada masalah dengan tulang gue ya. Terjatuh loh Bunda, terduduk aku. Di mana Bunda depan gereja itu loh. Karena gini, kalau udah minus, kalau misalnya salju, terus makin lama makin minus, salju itu jadi es di jalanan itu licin bener. Makanya kalau di jalan itu es dikasih sama mereka dikasih pasir. Kemarin tuh Bunda lagi nyebrang, terpleset aku, jatuh aku. Untung nggak kepala di bawah. Terpleset aku jatuh. Ini kayaknya baju ini dingin ya. Kurang apa dia? Kurang panas. Bajunya nggak anget. Oh nggak anget kau. Nggak anget kali badan. Bajunya nggak anget. Nggak anget bajunya. Panas. Ya. Bajunya panas. Bajunya nggak anget. Bahannya nggak benar-benar bikin badan kita anget, dingin. Mendingan pakai baju ini deh. Bahannya anget. Bahannya nggak ini. Nggak. Lihat, Bunda dalam ruangan aja. Kalian bayang Bunda dalam rumah aja udah pakai baju anget tapi masih kedinginan. Gimana kok di luar? Bayangkanlah itu. Aku dalam rumah aja udah begini ini ya. Lihat itu. Salam dari Malaysia Bunda Santik. Salam juga dari buat Malaysia ya. Bunda kemarin baju double dah Bun. Ini Bunda pakai bahan ini. Ini bahannya memang ini bahannya anget. Pakai penghangat Bunda. Penghangat nggak udah mati. Nggak boleh tiap hari. Nanti dia hidupnya. Ini penghangatnya dari sentral. Dari sentral dia. Dia dari itu baru Bunda hidupin. Dari sentral memang. Baru hidup itu. Kemarin Bunda mati malam-malam. Memang harus dihidupin si penghangat ini. Untuk ruangan tamu harus anget. Jadi Bunda pulang kerja nanti anget rumah ini. Baru Bunda hidupin. Tadi Bunda matiin rupanya. Pantasan kok dingin kali rumah ini. Tadi malam soalnya Bunda matiin. Ini baru Bunda hidupin lagi. Tadi malam Bunda matiin. Sekarang Bunda hidupin. Soalnya panas kali. Panas. Soalnya dingin kali rasanya. Musim dingin ya Bun. Judulnya Oke Guys. Oke Guys. Judul jogetnya Oke Guys. Oke Guys.
Mana? Ini. Joget gemoy. Mirowena. Na 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 na. Pemirsa, gimmick politik calon Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari para pesaing. Ya, tidak diduga joget gemoy ala Prabowo menjadi pintu gerbang anak muda untuk masuk mengetahui program, ide, dan juga gagasan pasangan Prabowo Gibran. Jelang masa kampanye, tim sukses Capres dan Cawapres semakin kreatif membuat calon yang diusungnya dilirik masyarakat. Partai Amanat Nasional dengan sekelompok publik figur dari kalangan artis muda itu menangkap peluang dari joget gemoynya Prabowo Subianto di KPU ketika pengumuman nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden. Kok jadi berita pula? Orang mau joget kok berita? Berita, bukannya joget. Tah mana pun jogetnya ah. Wusstest du, dass viele Versicherungsmakler Joget lah, masa berita? Gewinn pro Jahr haben und die Udah capek aku denger berita ah. Aku mau denger joget sekarang. Silakan Pak gas ya. Oke gas, tambah 2 orang gas. Oh, oke gas, tambah orang doyang tas. Subscribe Berita Surakarta. Ah, tak mana-mana pula ah. Mana? Jogetnya dulu dong. Oke gas, tambah 2 orang gas. Nambah 2 orang gas. Ya. Kok bisa pula lagu ini ya? Silakan Pak gas ya. Oke gas, tambah 2 orang gas. Kok bisa pula Prabowo dijoget ya? Mungkin waktu masih mudanya kalau dijoget seksi kali ya. Wih Allah, apa nggak terpana sama perempuan-perempuan seluruh dunia ya? Aku mau nengok muka mudanya aja ah. Nggak mau aku nengok muka dia tua. Nengok muka mudanya aja. Muka tuanya muka yang benar-benar udah banyak ilmu. Muka rendah hati. Ya. Aku mau nengok Prabowo. Muka Prabowo masa muda. Coba muka Prabowo muda sama Anies. Tadi ada judulnya. Muka Prabowo muda sama Anies. Muka Prabowo. Silakan Pak gas ya. Oke gas, tambah 2 orang gas. Subscribe Berita Surakarta. Sedih kali ini mau nangis aku. Ah jangannya nangis lah, nggak mau aku nangis aku nanti. Coba tengok ini. Saya lihat banyak emak-emak juga keluar air mata itu. Bukan mama aja, aku juga keluar air mata. Banyak emak-emak, banyak, ya kan? Banyak adik-adik, banyak anak-anak luar biasa. Jangan kan mama, aku aja nangis Pak Prabowo sayangku, cintaku. Nangis aku nengok muka kau. Biono Rika Dermalein Ya, vom Sinopre bantalku banjir air. Tapi nggak aku ungkapkan. Raut wajah kesedihan Prabowo Subianto menjadi sorotan warganet saat Ganjar dan Anies memberikan penilaian terhadap kinerja Alah menteri. sok-sok ngasih penilaian. Lagi nggak ada tujuan kalian untuk ngasih, itu kan untuk debat capres. Bukan tujuan untuk menilai orang.
Kalian debat capres, kok malah mengkoreksi kerjaan orang. Nanti kalau disentil kerjaannya nggak becus, marah, ngamuk, geger. Tapi kerjaan Pak Prabowo disentil. Nggak simpatik, itulah nggak simpatik aku. Udah, aku nggak ragu lagi. Tadinya aku masih ragu-ragu juga. Entah ujung-ujungnya siapa. Udah ketahuan belangnya. Nggak mau aku pilih yang lain. Tetap Prabowo, pemenang sang diva, ya. Nggak mau aku. Orang kalau udah merasa sok nilai kerjaan orang, berarti dia nggak becus. Di publik lagi ngomongnya. Apa coba? Pertahanan RI diketahui calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan penilaian merah atas kinerja. Entah apa Prabowo, entah apa nggak tahu aku, entah kok bisa jadinya kesana-sana arahnya, entah apa. Yang ditanya apa jawabannya apa, yang ditanya untuk apa jawabannya apa, pakai nanya yang satu ngejawab pula lagi sama blow onnya, yang satu pakai nanya lagi, yang satu jawab. Kalau menurut Bapak penilaian kerja Pak Prabowo berapa? Yang jawab 5 katanya. Coba jawab lagi, Pak, yang ditanya apa jawabannya apa. Kok kesana-sana sama-sama nggak pintar, sama-sama niatnya mau jatuhkan Prabowo. Nggak salut aku, ya, nggak salut. Yang ditanya apa jawabannya apa, yang ditanya apa kok kemana larinya. Apa itu nggak cerdas? Tak kemana-mana. Iya kan? Kok malah jatuhnya tak kemana? Apa yang ditanya? Kok nanya kinerjanya dia? Kok menilai kinerjanya orang? Kalau itu Bapak mengasih poin berapa? Dari 5 katanya. Itu pun jawablah 5 katanya. Sama-sama nggak pinter. Tapi kalau ngomong sok pinter. Dari situ tuh kelihatan. Akhirnya keblinger. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5, sedangkan Anies Baswedan memberikan penilaian 11 dari angka 100. Hal itu diungkapkan Anies dan Ganjar dalam acara debat Capres Pilpres 2024 yang membahas tema pertahanan, keamanan nasional. Iya, yang dibahas pertahanan itu bagaimana caranya. Ini malah menjatuhkan kerjaan orang, nggak menghargai kerjaan orang. Kayak kerjaannya udah paling bagus saja dua ini. Internasional dan geopolitik pada Minggu 7 Januari 2024 kemarin Sama-sama nilai rendah kinerja. Ini tiga-tiga juga kerja nggak ada yang beres sebenarnya, tapi nggak usah saling menyerang. Akhirnya satunya unggul. Semuanya udah kerjanya nggak ada beres. Sok merasa sempurna, sok merasa paling hebat. Salah satu menterinya belum di jadi presiden kabinet aja udah sok merasa hebat. Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo hanya memberikan tanggapan singkat. Jokowi meminta publik menanyakan hal tersebut kepada Menhan Prabowo. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman, merasa penilaian Anies dan Ganjar untuk Prabowo terkesan olok-olok kekanak-kanakan saja. Benar, mantap kalau kayak seorang yang mau dicalonkan jadi pemimpin, kelakuannya kayak anak. Maaf, 1000 kali maaf. Gagal aku memilih. Maaf. Mau dibawa kemana negara kita? Mau bebas meriah? Mau nggak genah? Mau ribut sana sini? Mau adu domba gitu? Demo-demo di Monas? Tiap waktu, tiap minggu? Ya? Hancur lebur. Nggak mau aku. Nggak mau aku mau pemimpin itu bisa membuat negara Indonesia seperti bagaimana negara Jerman. Ada di tangan Prabowo. Negara Indonesia itu seperti negara Jerman. Ya, mikirkan rakyatnya aja dia. Habibur Rahman menyebut nggak mau aku. Für den Stress müsste ich echt mehr verdienen. Jadi jatuh dua-duanya di mataku. Udahlah aku dihadapin dengan orang yang nggak tahu memilih siapa.
Aku bingung memilih siapa karena nggak ada pilihan lagi. Aku mau milih Prabowo, memilih Anies apa Ganjar ya gitu. Mana yang terbaik menurut aku? Duanya anjlok. Udahlah aku bimbang mau milih siapa. Nggak ada pilihan. Aku memilih yang terbaik aja. Salah satunya itu tadi karakternya. Ini kok malah ngajak ribut. Aku nggak mau milih seorang yang mental preman, nggak mau. Presiden pemilu tahun 2024. Mau berantem aja bawaannya. Kami ingatkan sekali lagi kepada para hadirin yang berada di dalam Istora Senayan untuk bisa menghormati ketika para calon presidennya sedang berbicara dan kita memberikan waktu yang... Kau nyuruh orang suruh ngormatin keadaan. Mana mungkin orang bisa ngormatin keadaan kalau kayak gitu modelnya. Kau nyuruh semua orang menghargai, menghormatin adanya debat capres itu. Tapi salah satunya dari pesertanya yang bikin huru hara. Bagaimana bisa menghormatin? Emosi nggak bisa ditahan. Kau nyuruh orang suruh menghargain debat ini agar tetap nyaman. Ya dari pesertanya dulu diajarin. Jangan nyerang fisik. Jadi kami mohon ketenangan Anda yang percuma kau suruh mohon suruh tenang kalau mereka yang dari capresnya bikin ulah. Dari Istora Senayan Jakarta dan kepada 3 calon presiden Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Ganjar Pranowo dimohon untuk menuju ke podium. Kita akan lanjutkan Bapak segmen tanya jawab. Dan kami ingatkan lagi ada 6 subtema malam hari ini, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Jadi sudah kita kunci ya, Anissa ya. Hanya ada 6 subtema yang kita bahas malam hari ini dan juga jika menggunakan terminologi atau istilah, maka harus dijelaskan. Dan selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit, kami persilakan Pak Anies. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja kementerian? Nggak nyambung. Apa yang ditanya kok malah kesana-sana, skor-skor segala macam. Yang ditanya di mana, yang ditanya suasananya di mana, dicampur adukan di acara mana, nggak nyambung. Yang ditanya di mana, ketika apa, di mana tempatnya. Kalau kecuali kau tanya di ruangan tertutup tanpa ada apa, di publik kau tanyanya begitu. Gimana nggak kesan menjatuhkan? Kalau nanyanya, mungkin Ganjar pernah nanya di mana gitu, di lokasi mana, di ruangan apa, atau ngomong berduaan. Tiba-tiba nanya pertanyaan itu dibuatnya di acara panggung, udah diniatin dia pasti. Ngarang-ngarang si Anies ini, nggak salut aku. Udah malah penontonnya bikin emosi, bikin marah. Tadi juga joget, kok jatuhnya ke sana pula arah video ini. Kok jadi ke sana-sana tanganku, emosi jadinya aku. Pertanyaan aneh. Yang ditanya itu berkaitan dengan kinerjanya pertanyaan itu berkaitan dengan kerjanya bagaimana, bukan pekerjaannya. Maksudnya pertanyaan itu kayak mana lah gitu. Tak kemana-mana, males aku jawabnya. Iya, tak kemana-mana pertanyaannya, kok malah menilai kerjaan orang. Yang ngasih pertanyaan juga nggak tahu aku. Emang yang ngasih yang emang dikasih pertanyaan, emang suruh tanya apa sih? Yang ngasih pertanyaan kayak mana sih maksudnya? Emang yang ngasih pertanyaan itu kayak apa modelnya? Yang ngasih pertanyaan juga nggak ngerti aku. Yanto menggali sorotan warganet saat Ganjar. Yang ngasih pertanyaan juga nggak tahu. Kok ngasih pertanyaan kepada pesertanya yang entah kayak mana? Suruh nanya kerjaannya juga. Bagaimana menurut Anda penilaian kerjaan gitu maksudnya? Tahap apa pertanyaannya?
Untung aja Pak Prabowo nggak tahan emosi. Kalau dia nggak sabar, berantem itu situ. Kalau Prabowo zaman dulu masih mudanya, nggak penting dia itu semua. Dibabatnya si Anies. Kalau Prabowo pada zaman dulu tuh, zaman yang masih umur 40-an, kalau nggak diterjangnya langsung, kalau nggak berantem sih jangan sebut, bisa jadi tuh. Kalau Prabowo waktu itu masih independen, nggak ada Jokowi di samping dia yang suka ngasih saran itu, berantem itu langsung. Apalagi zaman dia umur 40, otaknya masih cerdas, masih entah apa-apa pertanyaannya. Deine Lieblingsschneestiefel sind da. Das ist das diesjährige Werbemodell der norwegischen Automarke. Apa yang ditanya? Kok malah menilai? Kelamaan. Yang dimiliki banyak orang, salah satunya Prabowo. Tengok Pak Erick Thohir aja sampai begitu nengoknya. Erick Thohir itu pintar loh. Erick Thohir itu pintar itu. Lulusan Amerika juga itu. Aku nggak tahu Pak Anies lulusan Amerika atau enggak sih. Sama Amerika juga kayaknya. Tapi nggak tahu. Erick Thohir itu pintar loh. Pintar juga dia. Apa pertanyaannya? Nggak jelas. Emang pertanyaannya apa sih? Pertanyaan ini terkait dengan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Ganjar Pranowo dimohon untuk menuju ke podium. Kita akan lanjutkan Bapak segmen. Iya, Anissa ya. Hanya ada 6 subtema yang kita bahas malam hari ini, dan juga jika menggunakan terminologi atau istilah, silakan Pak Anies. Akan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Suruh bertanya sebenarnya, tapi bukan menilai. Suruh bertanya padahal. Masih banyak kata-kata lain. Kalau cuma bertanya doang. 1 menit kami. Entah kemana-mana arahnya. Capek aku nontonnya. Nontonnya emosi. Disuruh bertanya, tapi iya disuruh bertanya. Tapi pertanyaannya juga entah apa-apa. Ini juga yang ngasih pertanyaan juga harusnya jangan sembarangan. Jadi kemana-mana jadinya. Pak Muhaimin, izin saya Galuh dari Sindo News TV. Pak Anies selama debat seperti tidak puas begitu ya dengan kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan selama 5 tahun, dan juga banyak nanyanya kayak gitu lagi kan, kayak nggak puas katanya. Ditanya tanyaan pun begitu. Sepertinya Pak Anies nggak puas dengan kinerja Pak Prabowo katanya. Itu begitu makin di inilah sama dia. Ini pun nanya lucu. Sangat dengan statement-statement Tapi Pak bagus Prabowo juga sih. Juga banyak. Tergantung jawaban dia. Kalau kita melihat seperti menyindir ini, alasannya seperti apa Pak? ini bukan persoalan pribadi, ini adalah soal keselamatan dan keamanan bangsa. Karena itu alah, gak ada ujung. Kok sampai ke sana-sana pribadi dan keselamatan apa? Emang udah seperti apa negara kita? Memang udah mau diserang sama negara penjajah. Rohnya aja kebobolan. Dan itu pun kau suruh supaya mimbar-mimbar di masjid-masjid untuk menerima. Dari kecilnya aja itu ucapannya. Kadang-kadang ya. Sekarang dia bilang katanya demi keselamatan negara. Kemana-mana ngomongnya Pak Anies. Lain di sana, lain di sini. Kemana-mana ngomongnya. Cobalah ngomong itu apa adanya. Ya maksudnya, ya mungkin saya salah penyampaian atau gimana gitu. Ini kita bicara tentang bukan pribadi, tapi bicara keselamatan negara. Memang negara kita mau diserang. Hanya gara-gara beli tank doang. Hanya masalah keamanan.
Hanya gara-gara keamanan doang salah beli second barang second. Itu jadi suatu hal yang mengada-ngada. Lah kita sampaikan fakta-fakta mengapa kita harus melakukan perubahan. Alah, perubahan apa? Dan ketika di situ kita tunjukkan apa saja yang selama ini menjadi masalah. Justru karena itu kita akan melakukan koreksi. Kita ingin jangan mengkoreksi kerjaan orang. Kalau kerjaan kita juga nggak becus. Udahlah, sama-sama menjadi pemimpin, sama-sama membuat sesuatu gebrakan kayak Pak Ahok. Gebrakan, bukan menseleksi. Ya. Dari zaman gubernur juga begitu dia. Jadi teringat lagi aku. Nanti dia kerjaan Pak Ahok diginikannya, nanti dia buat seperti ini. Kembali lagi seperti itu Pak Anies. Malas aku nonton ini. Udahlah capek joget-joget itu mulu. Ini kenapa? Ternyata pingin jadi ibu negara. Siapa? Bu Tutut manis pahitnya saat jadi anak presiden. Coba ini kita lihat ya. Ich will das bis morgen alles neu. Orang Indonesia diajak orang Indonesia ada aja. Dan ketika ditanya itu bukannya makin meredahkan lagi, makin memanas lagi dengan kalimatnya Anies. Pakai kalimat ini bukan urusan pribadi tapi urusan negara. Prabowo nggak akan mentingin dirinya, dia nggak akan mungkin mementingkan pribadi dia. Dia udah cukup kaya. Dan nggak perlu nggak perlu mengeluarkan kalimat ini bukan untuk seorang Prabowo kita tuduh untuk kepentingan pribadi. Itu sama dengan kesannya suuzon. Seorang Prabowo kita tuduh kepentingan pribadi. Dengan kalimat dia itu kan seakan-akan mencurigakan kalau Prabowo itu untuk mementingkan pribadi. Seorang Prabowo pulau aja dibeli ketika Anies menunggu gubernur dia menggadaikan tanah. Tujuannya apa itu? Kalau untuk kepentingan rakyat. Itu dia lupa. Dan sebenarnya seorang Pak Anies tuh nggak perlu ngomong-ngomong kayak gitu. Harus ingatlah jasa Prabowo yang pernah bantu dia, pernah ngedukung dia jadi gubernur sampai menang suara. Kalau nggak ada Pak Prabowo, siapa yang mau menyuarakan? Ya kalaupun katanya saya diajak atau nggak penting. Yang penting saya nggak minta jadi gubernur, itu bukan persoalan. Orang mempercayakan kau, harusnya kau berterima kasih dipercayain. Jangan bilang saya dengan enteng. Saya juga tadinya nggak mau, tapi jadi kesana-sana lagi ngomongnya. Bukan itu masalahnya. Sekarang bersyukur aja kalau kita dijabat. Bunda mau jadi presiden nggak mau jadi presiden. Tiba-tiba aku jadi mau. Ya udah keluarga ini ngasih aku presiden. Tapi nggak mau jadi presiden. Nggak mau. Bikin repot aja. Masuk neraka lagi nanti kalau aku jadi presiden tiba-tiba nggak masuk neraka. Nggak, aku mementingkan hidup di surga. Nggak mau aku masuk neraka. Dunia cuma sementara doang. Deine helfende Hand, wenn es um Jobs geht. Kleine Glücksmomente oder Nggak mau aku. eine eigene Geschichte. Mit Lalala gehört jedes Foto, das dich berührt, ausgedruckt. Lalala, love it. Anies dan Andes gencar-gencarnya. Malam hari ini, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri. Jadi sudah kita kunci ya, Anissa ya. Hanya ada 6 subtema yang kita bahas malam hari ini dan juga jika menggunakan terminologi atau istilah maka harus dijelaskan. Dan ini komennya bener nih. Ini komen siapa ini? Bapak Anies Baswedan. Komen siapa ini? Ayu Fardiana 4343. Dari sini kita jadi tahu bahwa yang dijatuhkan akan selalu ditinggikan di mata rakyatnya. Awalnya nggak tahu mau pilih siapa. Ini Bunda ini kayak Bunda pertanyaan. Ini komennya kayak aku nih. Awalnya nggak tahu mau pilih siapa, dari sini dikasih petunjuk. Nah bener.
Awalnya memang sama kayak Bunda komen dia. Sama kayak aku nggak tahu. Awalnya nggak tahu mau milih siapa. Tapi dari capres ini kita bisa tahu mana yang kita pilih. Ya kan? Dari sini kita jadi tahu bahwa yang dijatuhkan akan selalu ditinggikan di mata rakyatnya. Benar. Benar. Awalnya nggak tahu pilih siapa. Dari sini dikasih petunjuk. Benar. Dari cara Anies ngomong, dari Anies yang seolah-olah ingin menjatuhkan Pak Prabowo, jadi kita tahu kualitasnya dia. Benar sih komennya itu. Iya benar. Benar itu. Itulah pemikiran Bunda. Joget Bun, buah dari kesabaran dan keikhlasan Pak Prabowo akan diberi Ganjar yang manis dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Padahal aku nengok ya waktu Pak Anies itu sholat gitu ya, ada Prabowo di belakang gitu mengimanin. Prabowo itu memang gak kuat agama dia. Tapi dia gak munafik. Dia memang benar-benar serius. Dia memang tujuannya memang benar. Kalau dari gaya dia bicara, gelagatnya, dari dia dukung semuanya. Dia dukung. Ya gak apa-apa dia mau mencalonkan juga. Gak ada masalah. Bagaimana dia ngedukung Jokowi. Tapi Jokowi berterima kasih. Ketika Pak Jokowi jadi presiden, menang, dia diambil. Jadi Menteri Pertahanan. Pelan-pelan Pak Jokowi ngajarin, ngasih tahu. Emosi dikurangin. Makanya dia gak emosi-emosi sekarang. Makin tinggi dia, makin belajar dia. Nah, meninggalkan. Bunda udah makan belum? Belum, bentar lagi, masih jam 1 sayang. Lagian lucu. Yang ditanya, memberikan pertanyaan apa kok jadi kok kesana? Terkait dengan Pak Ganjar yang pernah mengasih nilai ke pejabat apa gitu. Kok jadi itu pula larinya ke sana di ruangan itu? Langsung aja belak-belakan. Lagian itu bukan hal yang ini. Itu bukan suatu pertanyaan, itu bukan ilmu buat penonton. Kok malah ke sana-sana sih? Kaitan apa urusannya gitu loh. Jadi kita bukan diajaknya untuk berdebat tentang misi, visi misi. Ngurusin kerjaan orang. Kayak mama-mama jadinya. Yang satu juga ikut-ikutan juga mau. Ini juga bego juga gitu loh. Nggak cerdas juga dia. Menanggapin juga dia. Harusnya Pak Anies, kita bicaranya waktu itu di ruangan apa? Ini ruangan debat. Kayaknya nggak profesional kalau kita menilai kerjaan orang. Boleh pertanyaan lain Pak Anies yang nggak berkaitan dengan kinerja orang lain, atau itu bisa sebenarnya ngomong kayak gitu. Maaf Pak Anies, dengan pertanyaan ini saya nggak bisa jawab karena ini udah konteksnya udah berbeda. Kalau mau kasih pertanyaan tentang kinerjanya dia, yang lainnya aja, jangan menilai-nilai. Kok malah menilai-nilai? Aduh, banyak pertanyaannya. Lagi pula yang ngasih pertanyaan juga nggak jelas. Yang ngasih pertanyaan juga entah pertanyaan kok begitu modelnya.
Semua orang pasti panas. Kalau katanya Pak Prabowo nggak boleh emosi dong. Mana bisa nggak emosi? Lu mau kerjaan lu dikontrol sama orang sama ini didikte. Ya pasti emosi lah. Kalau aku tadi di situ, merepet aku. Kalau aku tanya begitu, Senseo Maestro. Itu masih Prabowo. Kalau aku, Genieße jetzt auch intensiven Espresso mit Panis, tolong ya. und eine Emang udah bener kerjaan kau. Kok aku gitu. Kalau tadi Bunda kayak gitu, ngeri aku. Kalau Prabowo masih, aku udah nggak penting, aku nggak usah aku ikut debat capres ya. Aku nggak bermimpi kali menjadi presiden, ya. Nggak bermimpi kali aku. Kok aku gitu langsung, nggak mau aku ikut capres, udah nggak jadi aku ikut nggak jadi aku jadi presiden. Kalau aku dikasih pertanyaan gitu langsung, Pak Anies, jangan sok menilai kerjaan saya. Coba nilai sendiri kerjaanmu. Kok aku begitu langsung. Dan kau Pak Ganjar, kenapa ikut-ikutan pula kau ingin menilai kerjaanku? Emang udah bener kerjaan kau di Jawa Tengah sana? Sampai kerjaanku dikasih nilai. Coba tanya pemerintah, coba tanya rakyat. Bagaimana kerjaan kalian berdua? Jangan tanya aku. Kalau aku gitu langsung aku jawab. Pak Prabowo cuma dirimanya sampai geleng kepala. Itulah laki-laki. Coba aku. Repet aku. Kalau aku dikasih pertanyaan gitu langsung ngoceh. Nggak berhenti-berhenti sampai panggung selesai. Mengutuk aku. Kebayang nggak sih kalau aku di situ jadi apalagi kalau aku merepet aku, nggak selesai. Belum dikasih pertanyaan udah kepotong pembicaraan itu. Ini kemana arahnya? Ini kemana arah pertanyaannya ini, Kok malah menilai kerjaanku pula, Apa ini pertanyaan apa nih, Kayak pertanyaan anak kecil sekolah TK, Emang udah benar kerja kalian berdua, Kau udah benar kerjaan kau? Sok nilai kerjaanku, ngasih skor apa? Emangnya perlombaan ini? Perlombaan apa? Perlombaan tarik tambang. Siapa lagi nelpon? Aduh. Emangnya mau tarik tambang? Siapa nelpon aku? Jangan telepon dulu sayang. Iya. Memangnya mau tarik tambang? Ngasih nilai? Enggak genah. Coba tadi misalnya aku, kalau kalian boleh bayang kalau Bunda di situ. Misalnya aku lah tadi di situ, dah habis. Pak Ganjar, bentar. Ini pertanyaan apa? Mau menilai pekerjaanku dikasih pon berapa? Nggak usah kasih nilai, ya. Kok yang paling benar? Langsung gitu kan. Udah Pak Anies nggak usah kasih skor berapa buat aku. Ganjar nggak usah ikut-ikutan. Kalian udah paling bagus kerjanya. Ya udah paling bagus kerjanya. Paling bagus. Ya, yang satu dipecat. Satu juga nggak tahu. Kok aku gitu langsung. Kalau aku tadi di situ. Dem Finanzamt ist es egal, wo du deine Belege verbuchst. Udah mencak-mencak aku. Deinem Steuerberater auch. Pulang aku ke rumah tidur. Daripada aku berantem. Prabowo masih mending sabar-sabar laki-laki. Keamanan hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri. Jadi sudah kita kunci ya, Anissa ya. Hanya ada 6 subtema yang kita bahas malam hari ini dan kalau aku tadi di situ aduh istilah maka harus dijelaskan. Dan selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan. Kemana-mana pertanyaannya. Calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak kok malah ngasih poin, nggak ada manfaatnya buat yang mendengar. Ini capres, ini debat capres, bukan mencari kesalahan orang. Ini debat capres, mencari keunggulan, mencari keunggulan misinya tuh supaya rakyat bisa menilai, bisa nggak ini dijamin. Mendingan lu janji-janji deh daripada ngomongin. Mendingan janji-janji aja deh, mau bangun apa terserah deh ya. Mau bangun pulau kek, mau bangun apa kek ya. Mendingan janji-janji deh. Janji tuh kasih makan orang ya, mensejahterakan rakyat ya, beli tank yang asli gitu. Ya kalau misalnya mau dikasih bagaimana tanggapan Pak ini atau gini, bagaimana tanggapan Bapak tentang kinerjanya Pak Prabowo gitu. Kalau sebagai Bapak bagaimana? Gitu pertanyaannya. Udah, kalau saya jadi Prabowo, ya, saya beli pulau lagi untuk latihan tank. Begitu jawabannya udah.
Ini malah kinerjanya pula diprotes. Kayak udah kerja paling bener aja. Capek aku. Ini kapan debatnya lagi? Debat yang ke ini kapan? Debat yang keempat kapan? Ini debat berapa? Debat ketiga ya. Keempatnya kapan debat keempat? Kapan debat keempat? Awas terulang lagi ya. Kalimat-kalimat yang model begitu. Debat ini sekarang pertanyaannya nggak usah juga bagaimana menurut Anda pekerjaan si A, si B, si C. Itu juga itu juga memberikan pertanyaan salah. Ya enak lah dikasih pertanyaan begitu. Kalau aku langsung enggak, dia jahat waktu dia kerja ya, ini pekerjaan dia nih ya, ngerumpi aja di belakang ya, ngejilat ini bos. Enak lah begitu, dibongkarnya semua orang. Yang kasih pertanyaan juga nggak tahu pertanyaan apa. Itu harus dibahas Bunda. Nggak boleh dibahas, gila kali ya. Kok dibahas kayak mana pula, itu harus dibahas Bunda. Karena itu perlu dibongkar, nggak perlu dibongkar pula. Masa kita ngebongkar-bongkar kerjaan orang? Itu bukan dibahas, itu kan bukan pembahasan sayang. Itu suruh nilai. Lu mau dinilai sama teman kerja lu? Kerjaan lu berapa? Gue kasih mau berapa nilai kerjaan buat teman kau itu? Terus kau kasih nilai dia 10. Terus kaunya berapa? 1. Nggak boleh, itu bukan bongkar. Kalau bongkar lain ceritanya. Ya, nggak boleh ngebongkar-bongkar. Kita nggak boleh ngebongkar kerjaan orang. Anies mau nggak dibongkar? Pertanyaan mau nggak? Anies mau nggak dibongkar-bongkar? Kemana dana yang dipakainya waktu kita jadi gubernur? Anies juga pasti budek. Itu tuh mulu ditanyain. Kayak kemarin tuh Pak Ganjar, masalah HAM segala macam. Ngapain tanya ke sana? Kalau dia punya pelanggaran HAM pasti nggak akan selamat hidupnya di mana-mana pun. Nggak bisa dengan negara-negara asing. Pelanggaran HAM itu kan mengerikan, tapi selalu mematikan. Nggak boleh bongkar-bongkar. Bongkar kapal boleh. Bongkar gedung yang udah lama dibongkar, diperbaruin gitu. Bongkar rumah susun yang udah kadaluarsa biar nggak gugur. Boleh. Kerjaan orang kok dibongkar-bongkar. Nggak boleh bongkar-bongkar. Kok malah bongkar-bongkar? Ada yang nggak boleh dibongkar, ada boleh dirahasiakan. Nggak boleh kita mau bongkar-bongkar tentang kerjaan ini pengamanan. Hah? Lagi pula topiknya ini kayak yang membuat topiknya ini kayak enggak, maksudnya tentang pengamanan ya ujung-ujungnya Prabowo yang terpapar dari pertanyaan juga sih. Maksudnya temanya terus dibenerin dulu. Maksudnya gini, harus diseleksi juga hal-hal yang kayak gitu. Jadi nggak sembarangan mengasih pertanyaan yang ya kalau orang yang busuk hati langsung ketahuan busuknya. Ini pun salah. Berkaitan yang begini begono. Jelas-jelas itu ada Menteri Pertahanan. Bunda makin cantik ya, Prabowo. Lama sudah bener Bunda pertanyaan. Namanya juga Abud. Bener banget Bunda. Itu udah diatur Bun. Berarti udah gak murni acara ini. Ada hal-hal yang lain, gak bagus pula kayak gitu, gak netral, gak profesional. Prabowo panas, ya panas lah Prabowo. Kok pun lucu. Siapa yang gak panas kayak gitu? Semua orang panas, jangankan Prabowo, aku aja pasti panas kalau kayak gitu. Kita sama-sama pegawai, sama-sama pekerja, kita sama-sama wakil rakyat. Sama-sama untuk rakyat. Terus lu ngasih nilai aku kerja gitu. Terus aku nggak boleh. Sekarang waktu Anies dipecat jadi wakil gubernur, jadi gubernur Jakarta, jadi wakil, jadi menteri itu nilainya berapa?
Sama aja kayak gitu, mau nggak digituin? Nggak boleh lah kayak gitu. Sama aja begitu. Sekarang kalau dia mau ngasih nilai kinerjanya Pak Prabowo, terus bagaimana kinerjanya dia ketika jadi menteri pendidikan sampai dipecat sama Prabowo, sampai dipecat sama Jokowi? Berapa nilainya itu? Sampai dipecat lagi. Ini masih mendingan nggak dipecat. Kalau Prabowo itu kerjanya buruk, jelek, nilainya segitu, udah dipecat dia. Tapi ternyata kerjanya baik kan? Nggak ada nilai 11 kalau untuk kerjaan begitu. Udah nilai, kalau aku ngasih nilainya angka berapa? Angka 1. Udah bagus kerjaan dia. Dia belikan kapal, dia belikan barang-barang peralatan TNI ya, yang tidak pemborosan, layak pakai. Kecuali nggak layak baru salah. Layak pakai masih bisa dipakai, ngapain? Menghemat biaya. Bagus dong berarti. 1 nilainya. Bunda mau ngasih berapa untuk Pak Prabowo? 1. Alasannya apa Bunda? Ya bagus dong pemimpin seperti dia, menteri seperti dia. Dia nggak pemborosan, nggak buang-buang duit. Memanfaatkan uang negara untuk hal-hal yang tidak mubazir. Kalau masih bisa layak pakai, ya layak pakai. Kita persiapkan dulu sebelum perang. Dan dia beli barang-barang itu dan layak pakai, masih bisa nembak orang, masih bisa menindak penjajah yang pengen menjajah negara kita. Ya, bagus dong berarti. Justru Anies salah, ya kan? Nggak boleh pakai nilai-nilai. Pakai acara bongkar-bongkar lagi, bongkar-bongkar, bongkar. Suruh dibongkar-bongkar lagi, nanya-nanya yang kesana-sana arahnya. Nggak ngerti laku. Bagus dia, berarti Prabowo hebat. Walaupun katanya harus atau tidak, dia tetap mempertahankan rahasia negara. Itulah bener, itulah cintanya dia. Kok tadi mulutnya lalap? Kalau coba tadi pertanyaan ke Anies, mungkin Anies kebobolan ngasih tahu semuanya, alamat. Kalau ke Anies langsung dengan cara dia bicara, dengan kepintaran dia, akhirnya keblenger. Kalau Prabowo nggak mau dia ngomong. Saya nggak mau ngomong. Baguslah Prabowo. Nggak mau dia dipancing-pancing. Yang mancing yang jahat. Udah jahat niatnya. Nanti begitu dipancing, keluar, jadi pemberitaan publik. Jelek lagi nama Prabowo. Yang disalahkan Prabowo lagi nanti. Nah, begitu jatuhnya. Anies pinter soalnya dia. Tapi jangan salah. Kepintaran orang bermacam-macam. Ada yang licik, ada yang gak licik. Nanti dan nenek gitu, Prabowo kebelenger. Untung Prabowo gak ngejawab. Untung dia gak mau ngasih tahu. Kalau dia ngasih tahu, kebobolan. Alamat semua orang tahu. Siapa disalahkan? Prabowo diserang. Prabowo jatuh namanya. Akhirnya gak jadi presiden. Itulah. Kan? Sangkuni. Pas itu bener. Untung Prabowo pinter. Pinter juga dia gak mau jawab. Kalaupun itu harus atau tidak. Yang penting gak mau dia masalah kebegituan. Lalap. Maklub MD. Bilang harusnya gak perlu. Karena gak ada rahasia. Gak ada yang, kita kan bukan untuk petah-petah katanya. Itu kan juga bagian dari rahasia negara. Biaya-biaya itu urusan negara. Mana mungkin kita mau ngebobol. Kalau mau ngomong sekalian. Gak di publik ngomongnya. Ini kan ditonton semua negara. Capres ini. Negara mana nggak nonton ini? Ini kan buat politik-politik dunia kan suatu hal yang perlu ditonton. Nah, hati-hati, nggak sembarangan. Jangan pikir kayak nonton cuma orang Indonesia doang. Halo, seluruh dunia nonton acara ini. Seluruh dunia nonton acara ini. Pakar-pakar politik dunia. Iyalah, pecundang-pecundang, ya. Sangkuni-sangkuni ditonton. Bisa diambil nggak teori mereka? Kita aja nggak tahu. Hari gini ada translate. Tiba-tiba kebobolan ngomong, merembet-rembet tak kemana. Pertanyaan begitu. Maksa lagi. Saya butuhnya sekarang kata Ganjar. Hari ini katanya enggak. Aneh-aneh Ganjar kadang-kadang. Sok tegas lagi, sok judes lagi.
Saya butuhnya sekarang hari ini katanya, nggak nunggu besok. Ih, masa Prabowo mesti pulang ke rumah ngambil data? Aneh-aneh kadang-kadang. Nggak salut aku. Udah aku nggak milih dia. Ditambah lagi dia begitu modelnya. Nggak mau aku. Jutek. Nggak profesional. Kok malah ngajak debat. Kok malah ngajak berantem. Saya butuhnya sekarang katanya. Nih. Terus Prabowo pulang gitu ke rumah. Hah? Nih ojek. Iya. Terus Pak Prabowo nih ojek gitu. Nungguin dia gitu. Kita semua nungguin dia pulang gitu. Bentar ya, saya pulang ke rumah dulu ngambil berkasnya. Saya udah lupa katanya. Terus kita nungguin gitu di acara itu. Karena Ganjar suruh sekali. Kan kayak gitu orang pintar. Maaf. Kebablas. Kayak gitu orang pintar ngomongnya. Kayak gitu. Jadi kita suruh nungguin dia. Seorang Prabowo kita suruh jelaskan semua mendetil. Terus berkasnya dia suruh pulang ke rumah. Atau dia cari orang suruh bisi-bisi. Mana gitu. Terus kita jadi penonton gitu nungguin dia. Nunggu sebentar ya pemirsa. Prabowo-nya lagi naik ojek. Karena kalau naik mobil takutnya kebruk macet. Dia naik ojek. Iya. Tiba-tiba jatuh Prabowo naik ojek kena licin. Perkara lagi nanti jatuhnya. Saya butuhnya sekarang katanya. Prabowo pinter pula. Prabowo pinter sih. Hebat dia. Udah tuh dengan sinis lagi. Itu gak ada etika itu. Gak ada etikanya kayak gitu. Mau calon presiden seperti itu bawaannya, emosinya begitu. Saya butuh sekarang katanya. Apa? Belum presiden udah begitu kelakuannya. Jutek-jutek begitu. Gak salut aku. Emosi-emosi gitu. Kayak memaksakan gitu. Ini capres. Masa mau dikerjakan semua sekarang? Bunda lihatlah. Bun apa tadi? Masa kita disuruh makmur. Dari UNAS, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Kami hadirkan juga ada peneliti imparsial, Bang Al-Araf. Selamat malam, Bang. Malam, Mak. Kalau pemirsa lihat yang tengah sengaja kami kosongkan karena ini juga yang paling kencang di debat Ini kemarin. panas Pak, dingin nih kayaknya. Kira-kira sepertinya panas, tapi kita tunggu nanti. Bang Masinton Pasaribu, kita tunggu kehadirannya. Semoga Abang sekarang memantau di TV. Ayo Bang, di studio Bang, supaya lebih afdol. Kami juga menghadirkan ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam. Selamat malam, Mas Andra. Assalamualaikum. Kemudian Mas Teguh Juwarno, jubir. Barangkali Bunda lihat lagu baru. Catatan demokrasi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda nggak kerja, ntar. Puji kami jadi agak-agak segan untuk mengkritik Mas ini. Pujian di awal dilempar ya Maria. Tapi kita boleh ke Bang Daniel. Bang Daniel, Prabowo Subianto betul-betul menjadi sorotan. Bahkan yang tadi Bang, di Riau Bang. Statementnya cukup mencengangkan kami. Meskipun ada di ujung penjelasan soal HGU, bukan 320 hektar, bukan 340.000, tapi hampir 500.000 hektar. Tapi di awal Bang, ada kata yang menurut kami disinya keras sekali. Pemicunya apa? Pak Prabowo itu orangnya otentik, genuine. Jadi ketika harus sedih ya sedih begitu. Ketika harus kayaknya memang iya ya, kalau lagi sedih-sedih dia nggak bisa. Lagi sedih-sedih orang yang gampang nangis itu biasanya hatinya halus. Halus hatinya. Halus hati dia. Aku nengok Pak Prabowo nangis gitu ya. Kelihatan orangnya halus. Hatinya halus. Tegas tapi dia ada kelembutan dalam hatinya. Sama kayak Umar bin Khattab. Orangnya tegas ya. Nggak boleh pokoknya ketika itu Islam. Tapi hatinya lembut. Ketika dibacain ayat-ayat Al-Quran, dia langsung luluh. Nggak keras, hatinya nggak keras. Umar bin Khattab itu keras dia orangnya, Tapi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia luluh. Sehingga dia memeluk agama Islam. Itu artinya keras.
Sama kayak Prabowo, lulu hatinya. Ketika harus gembira ya gembira gitu. Pak Prabowo tidak pernah menunjukkan kepalsuan, tidak bisa acting begitu. Jadi ya otentik, dia akan muncul sebagaimana mestinya dalam suasana yang tepat. Itu pertama. Ngapain lah? Baru Lesti yang mana? Lagu Lesti yang baru? Apa judul lagu Lesti yang baru? Apa judul lagu Lesti yang baru? Lagu Lesti yang baru yang mana? Mengganggu aja kau ya. Lagu Lesti yang baru yang apa? Hah? Apa lagu Lesti yang baru? Kau sibuk kali lagu Lesti yang baru. Yang mana lagu Lesti yang baru? Lagu Lesti terbaru yang mana? Yang mana lagu terbaru dia? Ini. Trockene Haut? Judulnya Angin. Body Lotion von La Roche-Posay. Lipica Urea 10%. Spendet. Judulnya Angin. Diam kalian dulu. Angin, sampaikan padanya betapa rindu ini menyisaku. Ya Allah cintaku sama Abi. Ya Allah bener-bener ya lagunya ya. Dia kok bikin lagu selalu aja bikinnya lagu dia pas bener dengan Bunda ini. Ya kan? Angin, tolong sampaikan salamku pada Abi. Ya lagu dia kok lakinya tentara ya? Hah? Ceritanya lakinya tentara gitu. Sungguh heningnya malamku bertemankan sepi dan dirundung sedih. Ku butuh dekapan hangat darimu, oh kasih. Lagunya si sedih mulu ah. Lagunya kayak nggak puas di Ewong dia nih ya. Dia nih lagunya kayak nggak puas di Ewong. Kayaknya hawa gitu lagu dia nih. Asik lagunya merindukan aja. Makanya puas-puaskan dulu Ngewong. Sampaikan padanya betapa rindu ini menyisaku. Sedih kali lagunya nggak mau aku. Sedih kali lagunya. Udah musiknya begitu. Sedih kali ini lagu. Sedih kali lagu ini. Lagu ini nggak buat Bunda kurang. Kamu kok begitu menawan. Itu lagu Bandit. Itu baru bener-bener gairah cinta kita tumbuh. Kamu kok begitu menawan. Memandangmu tak bosan. Nah itu Bandit. Ini lagunya lagu sedih, lagu tentara ini. Ini buat lagu-lagu ini buat ibu-ibu yang janda bukan ini buat ibu-ibu buat istri-istri tentara yang ditinggal perang. Ini kesedihan Pak. Ini kesedihan ibu-ibu tentara yang suaminya pergi berperang bertugas. Nah, inilah dia. Ini lagu untuk ibu-ibu dan istri-istri tentara, ya. Lagu ini untuk ibu-ibu dan istri-istri tentara yang ditinggal suaminya berperang. Ya, paham itu? Paham? Paham nggak? Udah cukup. Terlalu sedih. Aku nggak mau sedih-sedih hari ini, ya. Aku nggak mau sedih-sedih. Itu kan seperti seperti debat antara presiden dan dua orang pengamat, kira-kira begitu. Jadi kita lagi mikirin politik, nggak mikirin lagu. Prabowo dalam posisi tentu
Soalnya aku kemana-mana. Itu hal yang wajar dan mahfum. Kami melihatnya mahfum saja. Jadi sehingga kita berkeyakinan memang posisi Pak Prabowo adalah posisi di atas angin begitu, dan memang posisi yang maju dan posisi yang menang, kira-kira begitu, sehingga wajar kemudian ada yang berusaha downgrade, berusaha tarik dari atas kakinya dan sebagainya, dan kita melihat itu hal yang manusiawi, tetapi kita dalam posisi tentu berusaha bertahan, bahkan berusaha maju. Kalau manusiawi, kenapa respon Pak Prabowo di Rio seperti itu ya narasinya ya? Respon marah juga manusiawi. Kalau Anda kecewa kan marah. Iya iyalah, itu pun lucu. Kalau nggak manusiawi kata aneh perempuan satu ini. Nangis. Pak Prabowo marah jadi ya dengan tudingan itu. Diam dulu lah kau, repot dulu, tunggu lah orang ngobrol, jangan dipotong-potong. Ini kayak apa? Diam dulu lah kau. Itu hal yang wajar ya. Kalau namanya orang emosi, wajar lah kalau kok diam dulu lah. Dan bohong, dipotong-potong dulu. Itu pasti marah. Kenapa? Karena sebagian besar yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar, orang belum ngomong udah sabar dulu, orang ngomong dulu, selesaikan dulu, dengarkan dulu orang ngomong apa. Jadi orang enak ngedenger berita, enak dengar program ini. Biarkan dulu dia ngomong apa. Kau kan sebagai pembawa acaranya, diam dulu, kasih dia ngomong. Bukan kau yang berargumen sama dia. Itu fitnah. Bagian mana bang? Butuh konkret realnya bagian mana yang bohong, yang fitnah? Satu persatu bang. Kita mulai satu persatu. Satu persatu kok, tapi kau potong-potong juga nanti. Suruh satu persatu dijelaskan. Belum menjelaskan udah dipatahkan. Coba ngomong sama aku. Ya, Pak Ganjar. Diam dulu. Bang Masinton bisa bergabung, Bang Masinton. Sudah hadir. Ini lagi ngomongin Ganjar Pranowo ini, Bang Masinton. Belum apa-apa udah ini. Masinton. Kebohongan soalnya. Bang Masinton boleh duduk dulu sambil minum dulu. Soalnya saya dengan Bang Masinton ini satu kampung, anak Tapanuli Tengah. Ya. Bedanya dia kelihatan Batak sekali. Saya mulai tadi. Jadi hal yang wajar, hal yang wajar. Kalau kemudian yang disampaikan benar, itu tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah yang disampaikan itu bohong, yang disampaikan itu fitnah. Saya mulai dari yang pertama. Jangan tangkap di sinilah. Menyebut repot tangkap. Jangan maksa orang kalau nggak follow, biar aja situ. Misalnya ada pesawat bekas yang akan dan itu berulang kali para tim jubir juga melakukan itu. Yang saya hadapi itu bahwasannya akan ada pesawat Mirage yang dihibahkan, misalnya begitu ya, dihibahkan dan itu tidak harus dibeli. Dan itu berdasarkan keterangan Pak Yuwono Sudarso. Kami sejak awal sudah checking. Sudah makan Bun, bentar lagi ya. Dimarahin sama Bunda, Bun. WNI di luar negeri WNI di luar negeri apa tadi kata dia? Cepet kali kok. WNI di luar negeri juga ikut pemilu kah? Iya dong, kita kan masih warga Indonesia. Ya suara-suara kita ini kan, kita kan warga WNI, kita kan masih warga negara Indonesia yang masih memegang paspor biru. Kita masih warga Indonesia, tapi kita tinggal di negeri lain, ya. Tapi kita masih warga Indonesia, belum menggantikan diri kita sebagai warga asing, belum. Jadi kita berhak untuk memilih, suara kita masih dibutuhkan. Walaupun kita tinggal di luar negeri, tapi kita masih warga Indonesia. Ya masih memilih lah, kan kita masih bangsa Indonesia. Misalnya Pak Imam Sufaat yang pada saat itu menjadi kasau. Pak Imam Sufaat dijatuhkan sama orang yang paling tidak pernah kita percaya. Bismillah Bapak Prabowo. Rencana hibah dari pemerintah Qatar, baik secara lisan disampaikan ke mereka atau secara tulisan. Tentu harus ada dokumennya. Salam anak rantau bunda nanti kalau pulang hanya buat klaim, milih di sini mending dengar lagu. Hibah dan segala macam. Makan Bunda udah. Makanlah Bunda ya kayaknya ya. Enak kayaknya makannya. Tadi Bunda gak ngisi perut soalnya ya. Makan gak aku ya? Makan deh aku Aku mau makan Bunda makan ya. Sambil makan kayaknya enak ini ya. Iya. Tunggu.
kita makan dulu ya. Bunda makan dulu ya. Nanti takutnya Bunda nggak makan lagi. Soalnya perut Bunda udah lapar. Makan aja dulu. Kita makan. Makan nggak Bunda? Ayo kita makan. Makan nasi anget kan lumayan ya kan? Ya nggak? Kita makan dulu ya. Yuk kita makan yuk. Yuk kita makan rame-rame. Yuk makannya makan nasi rebus. Yuk kita makan rame-rame. Yuk rame-rame kita lah makan. Yuk kita makan rame-rame. Yuk kita makan rame-rame. Yuk makannya sedikit saja sayang. Yuk makannya kita sedikit saja biar perut Bunda nggak terus ya. Yuk kita makan rame-rame. Yuk makannya ayo ya. Yuk kita makan rame-rame. Yuk makannya enak sekali. Yuk kita makan rame-rame. Yuk makannya memang enak sekali. Yuk kita makan rame-rame. Yuk makannya 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 enak sekali. Mama makan dulu ya nak. Nanti mama awas kena buntut kau. Jangan ganggu mama makan. Yuk kita makan rame-rame. Yuk makannya enak sekali. 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 Yuk kita makan rame-rame. Yuk ntar kalau udah makan kan kita rasa nanti Bunda nggak kelaparan lagi kerjanya. Semangat aku kerja hari ini ya. Semua kau makan ya. Kayak tahu aja kau makan kacang panjang. Yuk kita makan rame-rame. Yuk kita makan rame-rame. Yuk ramenya sudah, sini makan. Yuk yuk kita makan rame-rame. Yuk yuk kita makan rame-rame. Yuk kita makan rame-rame. Yuk kita makan rame-rame. Yuk makannya sedap sekali. Yuk kita makan rame-rame. Yuk habis ngoceh-ngoceh lapar. Sekarang jam berapa Bunda? Jam 1. Bunda pergi kerja jam berapa? Jam 2. Nasinya tadi udah panas sebenarnya. Ngapain ku panasin lagi? Tahu aku ini loh. Akhirnya panas semua, nggak bisa makan lah aku kalau kayak gini ceritanya. Lalap nasi dipanasin. Tuh apa dipanasin kalau nasi udah panas? Yuk kita Bismillahirrahmanirrahim ya.
Kan benci aku kayak gini. Entah ngapain aku panasin lagi nasi tadi tuh. Udah bener. Enak. Enak. Pakai terong. Emang makanan Indonesia ini enak ya. Nggak ada lawan. Seenak-enaknya makanan orang negara lain, makanan Indonesia sendiri paling enak. Ya kan? Bermacam ragam makanan Indonesia itu. Ya kan, sambal balado. Nasinya enak. Jatuhnya si Pak Anies ini jadi kayak mengajak untuk orang nggak suka, untuk orang jadi kayak emosi dengan Prabowo. Kayak bisa dibilang kayak apa ya? Kayak apa ya? Jadi kayak provokasi. Ngajak orang untuk orang menyerang Prabowo. Nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Supaya biar pendukung Prabowo lari ke Anies gitu.
nggak akan terpengaruh. Yang adanya pendukung Anies lari ke Prabowo. Kalau melihat dengan akal sehat. Sayang. Di situ Pak Anies bukan menunjukkan kepintaran, tapi jadi kayak menjulit. Si emak-emak. Kecewa nggak Bunda? Kecewa. Kecewa aku. Kecewa dan marah. Jadi aku takut mendukung dia.